Dan Pak Adi. Bagaimana? Anak metal, Skrimnya kita anak metal ya. Serius. Bersama tim-tim yang gaul-gaul hari ini. Oke. Sini akan diceritakan tentang ilmu ekonomi. Bagaimana Pak Ilham? Ini kita membahas tentang pengantar ilmu ekonomi pertemuan ke-9, yaitu teori perilaku konsumen. Nah, teori perilaku konsumen itu ada 2. Nah, yang pertama ini nilai guna dulu. Berat ya? Enggak berat. Enteng gampang. Oke. Ya, ini pengertian ya, perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian. Pada saat itu konsumen melakukan aktivitas-aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk. Jadinya kalau kita mau berperilaku nih konsumen, kita mau beli. Nah, otomatis kan kita mencari dulu, browsing dulu. Speknya gimana ini? Nanya-nanya temen gitu kali ya. Speknya gimana? Kayak Samsung sama Xiaomi speknya gimana? Sekarang kita kalau mau beli HP itu harus cek dulu gimana review HP-nya. Ini ternyata. Kita harus melakukan pencarian, lalu kita teliti, bukan penelitian jurnal ya. Bukan terlalu susah korelasi. SPSS bukan ya? Bukan. Nanti dapat dana hibah nanti. Nah, ini tentang dan pengevaluasian produk. Nah, pengevaluasian itu ketika kita mendapatkan produk, wah kita evaluasi, wah bagus, wah ternyata jelek banget itu gitu kan. Saya mengeluarkan uang segini kalau kayak gini, speknya kayak gini nggak worth it ya udah. Dia mau loyal terhadap produk atau enggak hasilnya kan seperti itu. Sorry ya. Kayak terlalu semangat saya. Kayak vokalis banget ya suaranya itu. Lupa bawa minum tadi sih ya. Vokalis Dadali. Oke, next. Oke. Selanjutnya adalah analisa terhadap konsumen. Jadi ini konsumen membeli lebih banyak barang atau jasa pada harga yang lebih rendah dan menguranginya pada saat harga tinggi. Itu adalah seperti dari permintaan. Jadi permintaan ketika harga naik, ya kalau permintaan bab 2 itu kemarin ketika harga naik permintaan akan turun. Kan kayak gitu. Jadi bersifat negatif. Supply demand itu ya. Iya, kan kalau mahal kan otomatis wah nanti aja ya belinya kayak gitu. Kalau nunggu murah otomatis yang beli juga lebih banyak ya, gitu. Oke, selanjutnya teori perilaku konsumen. Nah, jadi dalam memperoleh kepuasan mengkonsumsi barang atau jasa terdapat 2 pendekatan. Nah, tadi yang pendekatan pertama adalah pendekatan kardinal atau nilai guna. Nah, yang kedua ini. Apa gimana? Merek sepatu. Carville. Oh, Carville. Ini merek celana setahu saya. Krokodil. Nah, itu. Lanjut. Yang kedua adalah pendekatan ordinal. Ordinal merek apa? Enggak ada. Akhirnya lucu. Nah, kan kayak gitu. Nah, itu kita bahas yang pertama dulu. Yang kedua yang ordinal itu nanti di bab selanjutnya. Berarti besok. Iya, jangan sok kaget tuh. Kalian kan udah tahu sok kaget. Oke, maaf ya. Ya, ini pendekatan kardinal atau utility, nilai guna itu adalah pendekatan nilai guna kepuasan seseorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan kepuasan. Keputusan pembelian berdasarkan atas manfaat yang diterima. Jadi kita memberikan nilai terhadap kayak rating gitu loh, rating terhadap kepuasannya. Kayak misalnya bintang-bintang. Ketika Gojek misalnya bintang makanannya berapa, bintang berapa, aplikasi bintang berapa. Kalau misalnya kita nyoba makan nasi goreng, terus kita ngasih rate-nya berapa nih 1 sampai 10. Nah, itu kita memberikan nilai. Biasanya gitu, Mas. 5. Rasanya udah sepet biasanya nasi goreng. Campong ya, oke. Iya, gitu. Biar santai. Jadi mahasiswa saya santai. Oh, pantesan enjoy banget nih dosennya. Ya ampun, Pak Ilham. Oke, lanjut. Nah, ini ada hukumnya. Hukum gosen. Bukan gosen di aplikasi. Hukum gosen kan kayak semester 7 pembahasan tentang gosen. Bukan, beda. Oke. Bukan. Jadi ngomongnya kayak gini. Jadi jika pemuas terhadap suatu benda berlangsung terus-menerus, maka mulai kepuasan mencapai titik tertinggi. Namun makin lama akan makin menurun sehingga mencapai titik 0. Tahu maksudnya? Enggak tahu sih. Gimana itu? Puas, klimaks turun gitu Mas. Iya, jadinya ketika kita makan pertama nih enak gitu ya. Capek banget toh, keringetan, aduh kesel banget ya aku ngombe es teh. Wah, rate-nya langsung seger banget. Habis itu nyoba yang kedua, oke, enak. Terus ketiga, oke, biasa aja. 4 kembung. Nah, itu mencapai titik 0 itu ketika kamu nggak mau menambah lagi. Minuman. Nah, kalau kita minum lagi, wis kembung biasa. Udah biasa ya. Ini ingat saya kayak ketika zaman lagi puasa. Buka puasa tuh minum es teler tuh, aduh enak banget es telernya gitu. Oh, pilek loh Mas Rama minum es teler. Meler. Itu meler, Mas. Bukan meler. Lucu aja Adit ini. Bisa aja sih.
Ketika buka tuh enak banget, tapi berikutnya minum ya kayaknya biasa aja sih. Pas, pas jam-jam 2 kayak gitu kan es teler, waduh rasanya aduh lagi nafsunya gitu ya. Sampai di sini ngiler. Oh iya, jadi ini ya kayak kita melihat dari kolah itu di WC itu kan gerak-gerak itu kolam. Nah, kolah itu tempat mandi. Oh, tempat mandi. Nah, kan ada airnya itu. Nah, itu Pak mandi. Astagfirullahaladzim. Pak mandi, guys. Purwodadi banget ya. Nah, itu kan kadang kita lihat wah kayak ager-ager karo jam 2 kan kayak gitu. Nah, seperti itu. Cuma gitu toh dadak suwe biasa. Lanjut. Nah, di pendekatan kardinal itu ada dua, ada marginal utility dan total utility. Oke. Nah, marginal utility yang marginal itu adalah selisih. Selisih baik penambahan maupun pengurangan dari konsumen itu. Lalu kalau utility itu kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang. Jadi kepuasannya nanti selisihnya, jadi kita lihat selisihnya antara ketika kita makan pertama, lalu kedua, nah rate-nya itu berapa selisihnya. Oh, bisa ada hitung-hitungannya di sini. Iya. Oh, alah. Cuma tambah kurang aja kok. Tambah kurang itu. Jadi marginal utility adalah penambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari penambahan atau pengurangan konsumsi satu unit barang tertentu. Ya kayak contoh tadi. Ya kayak nih kita makan sate gimana rasanya, rate-nya makan sate 80. Ada mawarnya ya? Itu ya kamu nggak pernah lihat Master Chef toh. Sate itu kan namanya plating. Plating. Kalau lihat tuh nilainya lebih. Tapi nah, ini rasanya nggak terlalu enak gara-gara di plating ini jadi enak. Gitu. Tapi ada bunganya. Dimakan kembangnya. Ada bunganya beneran tuh. Kembangnya manis. Oh, kembang. Oke. Ya, males banget. Selanjutnya yang kedua kita makan 2 kali gimana pemikiran kita. Lalu kita makan sate 12 tusuk. Gimana rasanya? Enak banget sih. Kayak Susana gitu kan makan 12 tusuk santai aja, nambah terus. Beda ya. Selanjutnya total utility. Keseluruhan ini. Total keseluruhan, utility kepuasan. Jadi kepuasan keseluruhan dari kita itu mengkonsumsi suatu barang. Jadinya ketika kita makan pertama, totalnya misalnya 10. Kita makan kedua, kita kepuasannya kita 8, berarti totalnya 10 tambah 8 14. Oke. Pinter 4 kali 4 16. 16 Mas. Sempat tidak sempat? Jangan dibalas. Justin Bieber ngajari PIE. Oke, berikutnya. Nah, ini contohnya nih, lengkapilah nilai guna marginal utility dari barang yang dikonsumsi. Berapa jumlah barang yang dikonsumsi agar mencapai kepuasan maksimum. Nah, itu contohnya ketika yang pertama total utility-nya 12. Makan kedua, minum ya ini, es teh kok. Kita nilai 22, yang ketiga 28. Nah, itu berapa? Yang satu tambah 2, 12 itu total utility-nya, yang kedua 22 berarti marginal utility-nya berapa? 10 nih, Mas. Yes, kita coba. Dedekan. 1 2 3. Kita buka tirainya. Wih, 10 benar sekali. Kok bisa nih? Mahal. Ini padahal nih saya bikinnya susah sekali. Wih, Pak Rahmat foto bayaran. Kayak gitu ya. Jadi pertama total utility-nya 12, ketika yang kedua 22, tapi menurun totalnya. Nah, itu sampai yang ke-6 itu sampai kita nilai itu 0. Sampai kita itu berarti ketika kita makan yang ke-7 kita udah enggak enak banget itu kayak gitu. Tapi ini supaya clear itu angka 10 dari mana Pak Adit caranya tadi itu? Aduh, 10-nya itu. Saya host, Pak. Oh iya, itu 2. Kan ini dari 12 totalnya kan 12 ya. Pinter sekali Pak Rama ya. Nah, habis itu yang kedua itu 22. Nah, maka dari itu berarti marginal itu dari antara 12 dan 22 berapa? Oh, dikurangi. Selisihnya. Astaga, enggak pernah gitu. kepikiran kan? Ya, belajar. Hebat banget, amazing sekali. Anak TK bisa. Oke, next. Oke, nah selanjutnya ini dibuat dari bagaimana marginal utility dan total utility-nya. Nah, dari total utility-nya berapa kita jadiin kurva. Kurvanya berarti kan ketika 12 ini kita langsung ke 12 di konsumsi yang pertama. Yang kedua 22 seperti ini di konsumsi yang kedua. Nah, itu berarti jadi titik dasarnya berada pada konsumsi yang ke-6. Ke-6 itu nih di bawahnya. Berarti dia kalau yang ke-7 otomatis dia turun. Nah, berarti yang minus ya, minus. Bisa kata minus juga ya. Rasamu minus. Jadi kalau makan ada gairah, enggak ada nafsu. Iya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang surplus konsumen. Nah, ini surplus konsumen adalah manfaat yang dicapai konsumen ketika mereka dapat membeli barang atau jasa dengan harga lebih rendah
dari jumlah maksimum yang bersedia mereka bayarkan. Maksudnya gimana? Maksudnya dia gini Mas. mampu beli yang murah gitu ya. Nah, jadinya ketika kita mau beli, kadang kita Ekspektasi gitu ya. berekspektasi kalau kita makan nasi goreng tuh aku mau bayar harganya itu ya 10.000 gitu kan. Ketika kamu di bapak-bapak dodok-dodok jam 2 pagi, Bapak duduk rumah. dodok-dodoknya biasanya kalau yang dorong menjual. dodok. Nah, Pak beli. Nah, ternyata harganya berapa? Nah, ternyata harganya berapa? Ternyata harganya 8.000. Nah, surplusnya berarti 2.000. Jadi ya tingkat surplusnya itu adalah selisih dari kita mau bayar ternyata harganya seperti itu. Ternyata nasinya basi. Oh gitu ya. Ini ngelucu lah dia. Ini lucu lah. Lah kan jam 2 pagi. Tak Ya pikir kan? oke lanjut. Kamu enggak sampai sih. Iya. Sedih saya. Maaf. Males ngambek. Jangan Pak, jangan Iya, Pak. siap. Lanjut Pak. Oke, contoh surplus konsumen nih, contoh. Seorang pergi ke pasar berencana membeli mangga yang cukup besar dengan harga 20.000 per kilo. Sesampainya di pasar, ia mendapati bahwa mangga yang diinginkan hanya berharga 15.000 per kilo. Nah, jadi ia dapat memperoleh mangga yang diinginkan dengan harga 5.000. Jadi nilai surplusnya adalah 5.000. Contohnya seperti itu ya. Nah, ini contoh soalnya. Jadi diketahui harga mangga di pasar itu 700 per biji, Pak. 700 rupiah? Iya, kan contoh. Oh, contoh. Senengane kok. Jangan berlebihan toh Pak Adit. Nah, aku 700 juta mbok pikir. Oh. Sony. Salah meneh. Nah, ini harganya 700. Nah, ketika dia di pembelian pertama itu dia akan mau membeli seharga 1.700. Berarti otomatis surplusnya 1.000 kayak gitu. Nah, gampang banget ya Mas Adit ya. Sangat mudah ini kayak hitung-hitungan TK ini. Jadi ketika konsumsi kedua ini dia menganggap wah besok itu kayak saya mau yang 1.500 saja deh. Dengan ternyata harganya 700 dah. Berarti otomatis surplusnya adalah 800 seperti itu. Jadi jumlahnya ya kayak tadi dijumlah seperti itu. Gampang ya Mas Rama. Dulu saya tuh pernah mau beli sepatu Pak di sebuah mall gitu. Harganya Pro ATT Mas yang bisa nyala itu. Bukan. Homipet ada kompasnya. Bukan. Pro ATT Kalau salah lihat kompas dulu. Enggak ada sepatu olahraga gitu. Kayak Nike gitu apa gitu. Saya uangnya banyak. Nike Ardila. Saya bawa uang 700.000. Ketika saya bayar cuma 500. AW kali Pak, bukan. 500 rupiah. Diskonnya jadi ada surplus 200 itu. Oh, saya baru ternyata ada teorinya gitu tuh. Iya, teori. Oh, alah. Jadinya kita otomatis kan bangga 200 bisa Iya, buat beli lumayan, apa aja kan. Beli yang lain gitu. Beli Pro ATT bisa tadi yang nyala itu. Iya. AP Boot Moto. Nah, kalau digambarkan kurva berarti surplus konsumennya dari sini dari 700 sampai 1.700. Berarti kalau ke bawahnya enggak, berarti yang diarsir adalah yang di atas kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih itu aja. Sangat banget mudah sekali. Amazing. Ya ampun, gimana? Bagus banget, men. Padat jelas itu. Sangat jelas kan? Jelas. Kalian langsung tahu? Tahu. Surplus konsumen seperti apa, pendekatan Sangat padat sekali kayak es batu Mas. Terima kasih. Oke, Monggo ditutup. Terima kasih Pak Adit dan saya Rama dan Pak Ilham yang mengisi hari ini. Sangat bagus untuk hari ini. Ilmunya sangat banyak dan menarik banget. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.